Halo sobat, kembali lagi dengan channel kami, channel yang tidak seberapa ini. Kali ini kami akan membahas cara servis TV Toshiba bomba dengan gambar tidak penuh bagian bawah seperti di video ini. Di sini kami analisa sebagai seorang teknisi ataupun tukang servis kerusakan di bagian vertikal. Jadi langsung aja kita eksekusi. Kita cabut listriknya dahulu. Televisi merek Toshiba bomba ini memang televisi yang sangat luar biasa, karena kalau dinilai dari umurnya, televisi ini bisa lebih di atas 20 tahun tapi masih oke-oke saja. Jadi jam terbangnya sudah sangat lama. Jadi beda dengan televisi-televisi model sekarang yang baru berumur 4-5 tahun sudah buntang ataupun mati. Tapi kalau TV jenis ini memang oke, luar biasa. Selanjutnya kita fokus karena tadi kekurangan gambar bagian bawah, jadi kita kejar bagian vertikal. Bagian vertikal ini seperti yang kutunjuk di sini, itu bagian komponen vertikal. Di situ ada IC, ada elko dan juga ada resistor. Tapi kita kali ini fokus dulu ini di sekitar IC. Ini IC-nya, IC-nya kaki 8 atau IC sisir dengan tipe TDA. Jadi di sini ada elko 100 UF, 1 UF, 1000 UF dan juga 100 UF. Jadi elko ini yang perlu kita curigai ataupun kita reboisasi dahulu, yaitu dengan cara kita ukur satu persatu. Jadi di sini kami mengukurnya memakai ESR atau bahasa teknisinya ini ESR gadungan atau rakitan, karena untuk teknisi kampung seperti kami tidak mampu untuk membeli alat ESR yang original dari pabrik karena harganya sangat mahal, sehingga kami modifikasi ataupun membuat sendiri ESR yang ini bisa untuk mengukur elko juga kapasitor tanpa lepas dari PCB, sehingga kita bisa mempercepat proses servis elektronik. Oke, selanjutnya kita susun dulu ESR-nya. Kalau ada yang berminat dengan ESR ini, bisa ngisi pertanyaan dan keluhan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya sehingga bisa melihat video-video kami selanjutnya. Oke, kita tes dulu ESR-nya. Nah, ini posisi mantok kita setel dulu di posisi 0. Jadi kita setel dulu di posisi 0. Oke, sudah 0. Jadi nanti kalau elko ini yang tidak sampai menunjukkan 0 berarti sudah mulai aus ataupun kering. Di sini kita ukur ini 100 UF, oke. Ini 1 UF. Nah, ini sudah mulai lemah sobat. Ada perkurangan nilainya. Elko 100 UF lagi, 100 UF 50 volt. Masih oke. Selanjutnya ini sobat 1000 UF. 1000 UF sudah mulai lemah juga. Dan ini 100 UF, aduh sudah jauh ini guys, tinggal sekitar 70 UF-an. Jadi harus kita reboisasi dulu ini elko ini, jangan sampai nanti bermasalah. Jadi ada satu. Nah, ini sudah mulai suak, jadi langsung saja kita cabut. Elko ini penyuplai tegangan IC vertikal, yaitu 26 volt. Kalau tegangan suplai ini bermasalah, otomatis gambar juga bermasalah. Jadi garis besarnya kita harus hanya bisa membedakan mana tegangan-tegangan ataupun rangkaian-rangkaian di blok televisi ini
bagian vertikal, bagian power supply, bagian gambar dan lain-lain. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengikuti video kami sehingga kita bisa sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Oke, kita lepas. Di sini ada Elco 100 UF 16 volt. Ini untuk suplai IC suara, karena sudah kami deteksi juga turun. Jadi kita cukup ukur ulang, pakai sudah dilepas ternyata sama, sudah drop sedikit. Kalau kita ukur konslet penuh, di sini masih sudah drop. Oke, selanjutnya kita lepas juga yang 1000 UF. Ini Elco output ataupun Elco output vertikal yang menuju yok, sehingga mengganggu. Jadi gambar outputnya yang menuju yok kita lepas. Sini ada Elco 1000 UF, Elco 1000 UF, Elco 1000 UF ya. Di sini kalau fokus dulu biar ngezoom. 1000 kita ganti juga. Dan juga Elco 1 UF sobat, di sini juga ini Elco yang berpengaruh di gambar tidak penuh bagian bawah tadi. Di sini letaknya dekat IC vertikal. Di sini ada Elco 1 UF 50 volt. Elco inilah yang sering bermasalah ataupun penyakit turunan TV Toshiba bomba. Jadi kualitas Elco ini kadang drop turun drastis, sehingga kemampuan untuk memfilter tegangan vertikal berubah sehingga gambar tidak penuh bagian bawah, ataupun dia bisa berlipat gambarnya. Jadi kita lepas juga Elco tadi. Kita cabut. Sudah jatuh sobat. Nah, ini Elco 1 UF 50 volt. Kita ganti juga. Kita perhatikan lainnya masih aman-aman saja. Oke, langsung eksekusi. Di sini masih oke, tidak ada keluhan lagi. Kita juga periksa solder lainnya, apakah sudah ada yang mulai retak-retak. Jangan lupa untuk disolder. Kita ulang lagi sebelum kita pergantian, tapi kurasa sudah cukup. Kita ganti dulu Elco nya. Nah, setelah pergantian semua Elco tadi yang ada 3 biji tadi, kita tes dulu televisi apakah sudah normal atau belum. Jadi kalau sudah normal berarti permasalahan sudah selesai, kalau belum baru kita cari penyakit lainnya Elco semuanya. Lalu kita coba hidupkan televisi, hati-hati karena mesin masih di luar, belum tersusun. Selanjutnya kita lihat penampakan televisinya apakah sudah oke. Dan ternyata TV sudah sembuh kembali dan gambar pun bisa full sampai ke bawah. Oke, sampai jumpa video kami selanjutnya.